Lihat nih, dokter lo ini malah lagi proses ambil spesialis jurusan anestesi. Tapi keji banget, malah pakai profesi dan ilmu kedokterannya untuk perkaos perempuan. Parahnya yang diperkaos itu keluarga pasien, dan modusnya itu loh bilang kalau misalnya pasien itu kekurangan darah, terus mengarahkan kalau misalnya keluarga pasien itu untuk donor darah. Bukannya didonor, bukannya diambil darah, malah dibius. Kalau dari keterangan polisi ini sudah direncanakan, karena si dokter bejat ini waktu perkaos itu pakai alat pengaman. Untung lah ya si korban ini dan juga keluarganya itu aware waktu si korbannya ini merasakan kesakitan, ada rasa sakit lah di daerah itu ya, dan terus diperiksa dan memang betul ditemukan jejak-jejak si dokter bejat ini. Langsung lah si dokter bejat ini kena tangkap. Gila kan ya, sekolah tinggi-tinggi, profesi mulia, malah jadi tukang perkaos. Lihai banget itu caranya, itu penuh strategi. Curiga sih bukan korban pertama ya. Gimana menurut kalian? Hai everyone, jadi sebenarnya malas untuk bahas kasus ini, tapi ini mah harus terus dibahas biar viral terus, biar naik terus kasusnya dan bisa diusut tuntas. Karena bisa-bisanya ada orang yang memanfaatkan privilege tersebut untuk melakukan tindak kriminal, tindakan keji kayak gitu, dan bahkan setan aja kayaknya sungkem sama tuh orang. Dan yang bikin merindingnya itu katanya korbannya itu nggak cuma satu. Tapi aku juga gak akan banyak berkomentar, aku cuma berdoa semoga kasusnya cepet diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, karena I just want that bastard to get what he deserve. Dihukum seumur hidup misal. Menurut kalian gimana? Menurut aku sih sangat disayangkan ya, karena tempat tersebut, profesi tersebut itu adalah tempat dan profesi dimana kita itu ngerasa nyaman, kayak kerasa sedikit kita harus ke rumah sakit, kita harus ke dokter. Tapi kalau oknum-oknumnya ada yang kayak gini, takut banget. Seorang dokter residen ditemukan memperkaos korban di rumah sakit di Bandung. Sebagai seorang dokter, aku turut prihatin yang sebesar-besarnya kepada keluarga pasien, karena ini adalah tindakan yang sangat menurunkan martabat dokter. Sebuah perbuatan asusila di mana obat-obatan yang harusnya digunakan untuk kepentingan pasien itu malah digunakan against untuk menyerang pasien. Wah, belum cukupkah kasus PPDS bundir, sesama dokter saling berantem, jeblos-jeblosan ke penjara, perang dagang skincare. Sekarang ada peristiwa kriminal kayak gini. Gimana trust isu masyarakat ke dokter Indonesia tuh nggak makin turun ya gitu. Dan yang punya duit pasti lebih milih berobat ke luar negeri instead of here in our country. Dan sebagai perempuan, jujur aku ngerasa kayak seolah apa nggak ada lagi ya tempat yang aman gitu. Seseorang yang berpendidikan tinggi aja bisa berkelakuan seperti ini. Baru mau jalan kemana-mana tuh kayak nggak berani sendiri gitu loh. Bahkan di settingan rumah sakit yang supposed to protect us. Aku harap korban mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya, diberikan kekuatan dan kepulihan fisik dan mental, dan semoga nggak terjadi lagi hal-hal kayak gini ke depannya yang semakin memperburuk citra dokter Indonesia. Dan kepada para penegak hukum, semoga kasus ini mendapatkan penyelesaian dan keadilan yang seadil-adilnya. This is so wrong, please no money talk. Aku tahu dan aku percaya bahwa masih banyak banget dokter di luar sana yang memang betul-betul melayani dengan hati yang tulus. Dan please ingatlah, sumpah kita mau jadi dokter itu untuk apa? Dokter Priguna diduga perkaos 3 wanita dalam sepekan, tempat dan modus yang sama. Hingga kini ada 3 wanita yang diduga diperkaos oleh dokter PPDS Priguna Anugrah. 3 korban yang merupakan 2 pasien di tempat yang sama dalam sepekan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Priguna merupakan dokter residen anestesi dari program pendidikan dokter spesialis yang dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Priguna meminta korban untuk mengambil darah dan membawanya ke ruang IGD Gedung MCHC RSHS. Sesampainya di sana, Priguna meminta korban untuk mengganti pakaiannya dengan baju operasi berwarna hijau. Korban yang tak tahu apa-apa hanya bisa menuruti perintah Priguna. Bagian tangan kiri dan kanan korban kurang disuntikkan jarum sebanyak 15 kali. Kemudian tersangka menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Selain itu, tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing, lalu tidak sadarkan diri. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. What the gue nggak habis pikir kejadian memalukan kayak gini dilakukan oleh kakak kelas gue sendiri. Oke.
ini harus banget gue bahas. Buat yang belum tahu atau belum paham sama berita ini, gue kasih tahu kronologinya. So welcome back guys to another episode of Kasih Tahu Fun. But before that, trigger warning dulu, karena mungkin pembahasan gue kali ini bisa menjadi sensitif untuk beberapa orang. Oke, so lagi geger, dokter PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran diduga orang perempuan di dalam rumah sakit. Dan anehnya, yang menjadi korban itu bukan pasien, melainkan cuman penjaga dari pasien. Usut punya usut, ternyata korban itu sedang menjaga ayahnya yang lagi di rumah sakit, di ruang ICU. Ceritanya ini, papanya udah kritis dan membutuhkan darah. Jadi anaknya memerlukan uji cross match untuk tahu nih, darahnya cocok apa enggak. Nah, si pelaku dokter yang berinisial P ini bilang, cross match-nya sama saya aja, biar prosesnya cepet. Ya udah, korban disuruh ke gedung lantai 7, yang which is itu gedung masih baru dan masih kosong, dan disuruh untuk ganti baju pasien dan dia diinfus. Padahal sebenarnya cross match itu gak perlu sampai selebay itu, dan mungkin dia nggak ngerti prosedur dari cross match-nya, jadi dia manut-manut aja. Saat itulah si dokter P melancarkan aksinya. Dia itu memasukkan obat bius lah, sehingga korban jadi nggak sadar, dan pas dia bangun dia ngerasa nih, kok yang sakit bukan cuman daerah yang diinfus juga sakit. Makanya dia visum, ternyata ada bekas cairan juga yang berceceran di lantai. Dan kalian tahu apa? Papa dari korban akhirnya meninggal. Gila, anaknya di dan papanya meninggal. Wah, aduh, gatel nih kepala gue. Gak bisa marah-marah guys, di sini court violation, ngerti gak sih? Itu parah banget sih, lo parah banget. Sampai sekarang detik ini gue masih nggak nyangka. And yes, you heard me right. Awal gue bilang dia kakak kelas gue. Gue satu sekolah sama dia waktu gue SD, dia udah SMA. I know his family. Padahal menurut gue, as someone that knows him, he comes from a good family. Even papanya juga dokter. And you have a wife. You have a pretty wife. I think you have something in your brain. Karena who's in their right mind mau throw all away every potential that has been given to you. Yang terakhir, Surawan menambahkan 2 korban tambahan ini juga merupakan wanita muda. Tambahan 2 korban usia 21 tahun dan 31 tahun tambahnya. Meski korban belum melakukan pelaporan resmi, Surawan menyebut tersangka bakal mendapat hukuman tambahan. Meski sudah ada 2 laporan baru, Surawan menyatakan pelaku mengaku perbuatan bejatnya baru pertama kali ini dilakukan. Dia belum lama melakukan itu, sementara keterangan dia baru sekali melakukan, ujar Surawan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa. Dokter cabul dan bengis sangat cocok disematkan kepada dokter yang berinisial PAP asal Pontianak yang sedang melaksanakan studi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, mengambil jurusan anestesi semester 2. Sesuai yang disampaikan melalui konferensi pers oleh Polda Jabar bahwa tersangka saudara PAP ini melakukan tindak asusila pada tengah malam pada saat dia akan melakukan transfusi darah kepada pendamping pasien yang seorang wanita. Pada saat akan melakukan transfusi, ternyata dokter PAP ini menyuntikkan cairan bening beberapa kali melalui selang transfusi. Tentu ini mengakibatkan korban pusing dan kemudian tidak sadarkan diri. Nah, pada saat tidak sadarkan diri itulah dokter itu melakukan tindak asusila yang tidak seronok, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang dokter. Bukankah dokter itu adalah profesi yang sangat baik dan sangat mulia? Dan akhirnya ditangkap pada tanggal 23 Maret 2025. Yang menjadi catatan kita sebagai masyarakat ya, kok bisa dokter ya melakukan tindakan asusila, dokter cabul, kemudian dia melakukan tindakan ini kepada orang yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan karena ada salah satu anggota keluarganya yang sedang sakit. Namanya dokter bengis. Makanya ini disebut dokter cabul dan bengis, karena melakukan untuk kepentingan pribadi, untuk hawa nafsunya, dilakukan kepada orang yang sedang kesusahan. Sebagai catatan juga mungkin ya, pada saat menseleksi para PPDS atau menseleksi para mahasiswa yang akan mengikuti studi program pendidikan dokter spesialis ini, harus menambah screeningnya ya.
men-screening calon-calon mahasiswanya apakah dia bermoral apa tidak. Yang terakhir, Surawan menambahkan 2 korban tambahan ini juga merupakan wanita muda. Tambahan 2 korban usia 21 tahun dan 31 tahun tambahnya. Meski korban belum melakukan pelaporan resmi, Surawan menyebut tersangka bakal mendapat hukuman tambahan. Meski sudah ada 2 laporan baru, Surawan menyatakan pelaku mengaku perbuatan bejatnya baru pertama kali ini dilakukan. Dia belum lama melakukan itu, sementara keterangan dia baru sekali melakukan, ujar Surawan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.